Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan menjelaskan tentang penyusutan dengan metode saldo menurun ganda. Metode saldo menurun ganda adalah metode yang membebankan depresiasi dengan nilai yang lebih tinggi pada awal periode dan secara gradual akan berkurang pada tahun-tahun selanjutnya. Atau bisa dikatakan metode saldo menurun ganda adalah metode garis lurus yang dipercepat 2 kali lipat per periodenya. Berbeda dengan metode-metode yang lain, metode ini nilai yang didepresiasikan tidak dikurangkan dengan nilai residunya. Besar tingkat penyusutan umumnya adalah memakai 2 kali tingkat penyusutan garis lurus. Misalnya, aktiva tetap dengan estimasi masa manfaat 5 tahun memiliki tingkat penyusutan garis lurus sebesar 20%, yang berarti tingkat penyusutan saldo menurun gandanya adalah 40% dan seterusnya. Rumus dari metode ini adalah beban depresiasi atau beban penyusutan sama dengan nilai buku awal tahun dikali tingkat saldo menurun. Kita langsung ke contohnya. Di sini ada contoh pada tahun 2020 PT Hype membeli mesin dengan harga perolehan sebesar 100 juta dan diperkirakan mesin tersebut memiliki masa manfaat selama 5 tahun dengan nilai sisa 5 juta. Perintahnya di sini, hitunglah penyusutan mesin tersebut tiap tahun dan catat penyusutan dalam jurnal. Penyelesaiannya untuk tahun pertama, beban depresiasi sama dengan nilai buku awal tahun dikali tingkat saldo menurun. Nilai buku awal tahunnya itu sama dengan harga perolehan mesin tadi, berarti 100 juta dikali tingkat saldo menurunnya 40%. Sama dengan 40 juta. Nah, beban penyusutan pada tahun kedua, beban depresiasi sama dengan nilai buku awal tahun dikali tingkat saldo menurun. Nilai buku awal tahun di sini harga perolehan awal dikurangi dengan nilai penyusutan pada tahun pertama. Jadi 100 juta dikurangi 40 juta tinggal 60 juta. Jadi nilai buku awal tahun pada tahun kedua itu adalah 60 juta dikali dengan tingkat saldo menurunnya 40%. Sama dengan nilai penyusutannya 24 juta. Nah, di sini beban penyusutan tiap tahunnya dari 2020 sampai 2024 sampai masa manfaatnya habis seperti di tabel ini. Pada tahun 2020 nilai buku aset awal tahunnya 100 juta dengan tingkat saldo menurun 40%, jadi beban penyusutannya 40 juta. Nah, di kolom saldo akumulasi penyusutan ini ditulis 40 juta dari beban penyusutan. Kemudian nilai buku akhir tahun adalah dari nilai buku aset awal tahun dikurangi dengan beban penyusutan. Kemudian tahun 2021 nilai buku awal tahunnya adalah nilai buku akhir tahun 2020 ini. Jadi nilai buku aset awal tahunnya 60 juta dengan tingkat saldo menurun 40%. Jadi beban penyusutannya adalah 24 juta. Nah, saldo akumulasi ini adalah penjumlahan dari beban penyusutannya, berarti 64 juta. Nah, nilai buku akhir tahun 2020 ini dikurangi dengan beban penyusutan. Jadi tinggal 36 juta dan seterusnya. Kemudian jurnal yang dibuat pada tahun 2020 adalah Desember 2020 beban penyusutan aset tetap sebesar 40 juta sesuai dengan
Beban penyusutan yang ada di tabel ini, tahun 2020 beban penyusutannya 40 juta. Dan akumulasi penyusutan aktiva tetap sebesar 40 juta. Kemudian jurnal yang dibuat pada tahun 2021 sama sesuai dengan tabel yang sebelumnya, beban penyusutan aset tetap sebesar 24 juta. Ini beban penyusutannya, dan akumulasi penyusutan aktiva tetap sebesar 24 juta. Nah, sekian pembahasan materi tentang penyusutan dengan metode saldo menurun ganda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.